media, ada tim jurnalis dari media Kata Data ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km, 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya. Pidato Anies kemarin sebut pembangunan jalan nasional di era SBY lah lebih panjang daripada era Jokowi. Terus apa dong tanggapan daripada KSP, kantor staf kepresidenan? Jawabannya apa? Mikirnya jangan parsial lah, ya, nggak nyambung kan? Kan ini bilangnya jalan nasional di era SBY lebih panjang dari Jokowi. Ini udah pemikiran yang menyeluruh, udah objektif. Justru itu cara berpikir yang jangan parsial, itulah sudut pandang yang klaim. KSP ada Irfan Pulungan respon pernyataan Anies yang bandingin di jalan era Jokowi dengan SBY. Menurut KSP ya langsung yang kelabakan ini, yang panik, yang karu-karuan ini, ya kan, panik lah, masa enggak, ya kan, dikritik begitu seumur-umur kan belum pernah dikritik kan sama pejabat. Siapa aja coba sebutin satu aja pejabat yang kritik rezim hari ini? Nggak ada kan, cuman Pak Anies doang kan. Adapun misalnya ada habaib, ada ulama, ya itu biasalah mengkritik kepada penguasanya. Tapi kalau misalnya ada menteri atau ada pejabat-pejabat yang dalam pemerintahan mengkritik langsung presidennya, nggak pernah ada kan. Ada paling Mahfud MD, nggak berani, malu-malu kucing, cuma kritik Kementerian Keuangan. Coba Mahfud MD kritik Jokowi, berani nggak? Berani nggak? Kalau nggak bakalan jabatan hilang. Jadi tenaga ahli apa nih? Ahli duduk-duduk atau ahli rebahan atau ahli kerja atau ahli kinerja atau ahli apa? Ahli gabut atau ahli apa? Ahli masak, ahli nyinyir, apa ahli tangkis? Wush, ada ini, ntar komentar tangkis. Wah. Jadi tenaga ahli nggak tahu lah ahli apaan ini kan. KSP merespon pernyataan Anies. Menurut mereka, KSP yang panik ini nggak karu-karuan. Pernyataan Anies menegaskan cara pandangnya yang masih setengah-setengah soal pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini harus dilihat secara sudut pandang bangun Indonesia. Lah, bangun Indonesia? Mensejahterakan rakyat. Rakyat yang mana? Indonesia yang mana? Jadi yang berpikir itu harusnya jangan parsial, sebagian-sebagian aja. Manfaat bagi rakyat. Semua pengguna tol bisa siapa saja, baik masyarakat atau bisnis. Kalau untuk bisnis, untuk ini, preketek. Gak bakalan bos, kalau udah pakai jalan tol itu ada yang komplain, gak bakalan, karena mereka orang kaya khusus buat orang yang kaya itu jalan tol, gak mungkin ada yang komplain. Yang dibahas Anies ini adalah jalan tidak berbayar, jalan gratis yang gak berbayar mana di zaman rezim hari ini? Ini bangunan nasional harus utuh lihatnya, bukan itu bos. Jalan berbayar lebih panjang SBY daripada zaman junjungan ente. Kan Anies bilang tuh, jelas kan, pembangunan jalan nasional tidak berbayar, ya kan? Di era SBY 2 kali lebih panjang dibandingkan Jokowi. Kok dijawabnya pembangunan Indonesia ini adalah rakyat demi rakyat, jalan tol, bla bla bla. Mereka nggak nyambung doang, nggak nyambung. Yang ditagi itu jalan yang tidak berbayar. Kok lu bahasnya udah jalan tol? Awalnya Anies menyebut Jokowi berhasil membangun jalan tol panjang 1.000 sekian kilometer. Dari total jalan tol saat ini 2.400 sekian kilometer. Kemudian Anies mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun pemerintah zaman Jokowi mimpin hanya 500 km jalan nasional yang terbangun, sedangkan SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini. Berarti rezim hari ini nggak ada apa-apanya.
Mana yang jagonya kerja apaan? Apanya yang kerja? Apaan? Ya kan? Nah, jadi pembangunan yang dibahas, yang dimaksud adalah jalan yang tidak berbayar, bukan jalan tol. Kalau jalan tol, siapa yang untung kira-kira? Coba. Aduh. Siapa yang untung? Jalan tol siapa yang untung? Rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat oligarki? Rakyat kapitalis? Rakyat apa? Siapa yang untung? Yang dibahas itu jalan yang tidak berbayar. Kenapa jadi ngomongin jalan tol? Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Udah ngomong nggak nyambung, gimana kerjanya? Wah, patut diragukan kayak gini mah. Patut diragukan, sangat diragukan. Ngomong aja nggak nyambung, gimana kerjanya? Gimana ya? Nyambung nggak ya kira-kira kalau kerja? Ini kan ngopi dulu lah. Bismillah. Ya, terlepas lah. Mau ngurusin jalan ini kayak jalan reketek, kayak jalan bayar, kayak jalan nggak bayar, seterah lu pada lah. Seterah lu dah pada. KSP kayak, mau KSP kayak, mau KFC kayak, mau Preciken kayak, mau McDonald kayak, apa seterah lah. Mau bayar kayak, mau nggak bayar kayak, ya kan? Yang jelas kan yang ngomongin Pak Anies itu jalan tidak berbayar, bukan jalan bayar. Masih banyak nih saudara, yang lebih penting daripada klaim dari KSP tadi. Contoh, pembangunan infrastruktur. Mana ganti rugi, ganti untung itu mana rakyat? Kan di beberapa daerah masih ada juga hingga detik ini rakyat yang menagih ganti untung, mana? Ganti rugi kayak atau apalah seterah namanya. Ya kan? Itu pertama. Kedua, jadi pembangunan infrastruktur harus diperhatikan juga dong. Perhatiin juga dong, rakyat kondisinya di bawah, di akar rumput, perhatiin juga. Sangat memprihatinkan. Dari minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap guru honorer, ya kan, tingginya biaya pendidikan bagi rakyat nggak mampu. Banyak anak muda main gitar tengah malam di pinggir jalan, nyanyi nggak jelas, pengangguran, banyak pengangguran. Mahalnya juga biaya kesehatan, apalagi khususnya yang nggak ikut BPJS, apalagi yang masuk umum, termasuk kebutuhan pokok rakyat. Hingga masih banyak yang kelaparan. Padahal sumber daya alam kita terbentang luas, yang harusnya mampu digunakan untuk membayar semua kebutuhan rakyat tanpa harus rakyat minta mengatasnamakan dipungut pajak. Jadi jika pembangunan infrastruktur tidak lebih penting dari kebutuhan produk pokok rakyat, seperti contoh kereta cepat, jalan tol, PKT, IKN, maka penguasa harusnya memproteskan dulu lah kebutuhan rakyat. Karena tugas pemimpin adalah melayani sebuah kebutuhan rakyat tanpa terkecuali. Bukan melayani oligarki. Bukan, oligarki itu apaan? Siapa mereka? Cuma numpang hidup doang di Indonesia. Siapa? Cuma menang duit doang gitu. Aduh. Dan barulah setelah terpenuhi semua kebutuhan publik, baru lu bicara kereta cepat kek, kereta super cepat kek, kereta cepat-cepatan kek, kereta kebut-kebutan kek, ngebut kereta kek, atau IKN kek, atau ibu kota Tiongkok kek, ibu kota Malaysia kek, ibu kota apalah, seterah lah. Yang penting kebutuhan rakyat dulu nih, urusin kebutuhan rakyat. Oleh karena itu beda lah dengan Islam. Dalam politik Islam, agama yang sempurna itu Islam beserta aturan-aturannya, seperangkat aturannya. Bahkan sumber daya alam itu menurut Islam dikuasai oleh negara, bukan oleh oligarki, bukan. Tanpa terkecuali. Apalagi soal infrastruktur, tentulah Islam lebih jago, lebih top. Tapi semua tidak akan terwujud jika syariat Islam secara kafah tidak ditegakkan sebagai konstitusi, tidak diterapkan secara kafah, secara total di tengah-tengah kaum muslimin. Maka tugas kita adalah berjuang untuk mendakwahkan syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Itu tugas kita. Allahu Akbar. Agar keadilan bisa terwujud, kebutuhan rakyat terpenuhi, infrastruktur juga jalan. Bukan seperti sekarang, orang ngomongin apa, dia jawabnya apa. Orang ngomongin jalan berbayar atau jalan tidak berbayar, jawabnya jalan tol demi rakyat. Rakyat yang mana? Bagaimana menurut saudara? Komentar di kolom komentar.